Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ageng Lisjatyono dari TI 22B1 ingin menjelaskan mengenai eh, sekilas materi di pertemuan 11 tentang set instruksi, addressing, model, and format. Oke, yang pertama untuk pengertian set instruksi atau instruction set, yaitu sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Selanjutnya ada format instruksi atau biner. Misal instruksi dengan dua alamat operan, ADD, AB, A, dan B adalah suatu alamat register. Beberapa simbolik instruksi di atas itu untuk ADD atau add, itu artinya penjumlahan. Sub atau subtract, itu artinya pengurangan. MPY, MUL atau multiply atau multiply itu artinya perkalian. Div itu pembagian. Load data dari register atau memori. STOR atau storage itu simpan data ke register atau memori. Move, pindahkan data dari satu tempat ke tempat lain. Ada SHR, shift right, itu shift kanan data. Sebaliknya shift left itu shift kiri data, dan lain-lain. Selanjutnya ada elemen-elemen set instruksi. Yang pertama operation code atau opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Kedua, ada short operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Result operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Keempat, ada next instruction reference, artinya memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Short dan result operand dapat berupa salah satu di antaranya tiga jenis berikut ini. Main or virtual memory, CPU register, atau I/O device. Selanjutnya ada desain set instruksi. Yang pertama, desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks, yaitu melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set instruksi, ortogonalitas atau sifat independensi instruksi, kompatibilitas, source code compatibility, object code compatibility. Yang kedua, selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan operation repertoire, beberapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan beberapa sulit operasinya. Ada data types atau tipe atau jenis data yang dapat diolah instruksi, format seperti panjangnya, banyaknya alamat, dan sebagai berikut. Terus register, banyaknya register yang dapat digunakan, ada tracing atau mode pengalamatan untuk operan. Jenis instruksi yang pertama itu ada data processing. Data processing ini menyangkut aritmetik atau instruksi logika atau logic instruction. Data storage atau memory instruction, data movement, I/O instruction, control, test, and branch instruction. Selanjutnya transfer data. Yang pertama menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuannya. Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori,
register atau bagian paling atas daripada start. Yang ketiga, menetapkan panjangnya data yang dipindahkan. Selanjutnya, menetapkan mode pengelamatan. Tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah yang pertama, memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila memori dilibatkan, yang terjadi menetapkan alamat memori, menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual, dan mengawali pembacaan atau penulisan memori. Operasi set instruksi untuk transfer data itu ada move, memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Exchange, menukar isi sumber ke tujuan. Clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Set, memindahkan word 1 ke tujuan. Push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas tab. Pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Selanjutnya ada arithmetic. Arithmetic itu tindakan CPU untuk melakukan operasi arithmetic. Nah, yang pertama tujuannya apa sih? Transfer data sebelum atau sesudah. Melakukan fungsi dalam ALU, men-set kode-kode kondisi, dan flag. Operasi set instruksi untuk arithmetic. Tadi kita sudah jelaskan ada add atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan absolute. Negatif, decrement, atau increment. Selanjutnya konversi. Konversi tindakan CPU sama dengan aritmetik dan logical. Instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Misalnya, pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Operasi set instruksi untuk konferensi. Yang pertama, translate. Menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua, convert. Mengkonversi isi suatu words dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Selanjutnya, macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan. Yang pertama itu 0, address instruction. 1, N, address instruction. M plus N, address instruction. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk penjelasannya sekilas mengenai materi pertemuan ke-11. Eh, saya Ageng Lisatyono dari TI 22B1. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.